Halo semuanya, balik lagi sama gue di A3000 Creators Market Talks. Di sini ada gue, Sarah, perwakilan tim member dari A3000 bersama teman gue. Halo, gue juga ada di sini buat ikut di Creators Market Talks. Gue Aditya Enjoy. Dan kali ini kita ada siapa, Ser? Tenan kita? Ada Eitro. Oke, kayaknya Eitro boleh. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu nih siapa sih the man behind Eitro itu. Tapi sekarang kita kasih waktu mereka buat memperkenalkan. Ada siapa? Halo, gue Arif dari Etros Kids dan ini partner gue. Gue Thomas yang awalnya dari customer jadi collabs. Wah, Oke, itu gue baru tahu tuh juga tuh. unik Menarik juga ya, tuh, menarik tuh. juga ya. Nanti kita ulik-ulik tuh. Boleh. Oke. Pertama nih, Eitro tuh berdiri dari kapan sih? Etros Kids berdiri dari tahun 2011. So, jadi Udah udah 10 tahun. hampir 10 tahun Iya. ya, gila lama juga ya. 10 tahun. Dulu toko pertama lo di mana? Di rumah, Wah, rumah, daerah? dulu di daerah Lubang Buaya. Oh, Jakarta Oh, oke. Timur. Jakarta Timur, ya. Oke. Terus apakah ada transisi dari rumah itu ke tempat lain selama 10 tahun ini? Selang beberapa bulan gue akhirnya buka di Taman Mini di Dunia Landscape dulu. Oh iya, Dunia Landscape. Dunia inline skate. Iya, Oh, dulu- oke, oke. Sampingnya Green Skate Park. Dulu Tahu, tuh di tahu, Taman iya. Mini itu Teman ada saya. skate park, sebelahnya itu ada Dunia Landscape, kayak skating ring gitu. Nah, dulu mereka buka di situ. Oke. Keren juga ya. Oke. Terus dari situ terakhir nih setelah dari Taman Mini itu pindah kemana lagi? Denger lu sempat punya private mini ramp di toko lo. Ya, dulu tahun 2015 sampai tahun 2017 gue ada bikin satu kontainer satu lahan 400 meter, satu kontainer dan mini rem. Nggak mini rem juga sih, nggak mini. Ini yang di agak Taman gede. Mini? Itu Adanya? setelah pindah. Oh, oke, setelah pindah. Dari Taman Mini itu 2015 gue pindah. Oke. Terus lanjut lagi di belakang Taman Mini, masih daerah situ juga. Terus gue bangun satu kontainer buat toko, terus sama satu mini rem. Oke. Nggak mini rem juga sih, agak gede sedikit. Agak gede. Nggak jadi nggak mini-mini banget nggak gitu ya mini-mini sebenarnya. banget. Oke. Itu salah satunya toko retro yang belum gue datengin tuh ya. Iya, Dari sampai dia belum pernah dari datang. ada sampai hancur gue Belum datengin datang. itu. Karena pas saat itu ada gue lagi nggak main tuh ya. Nggak main, Iya. baru menikah. Iya, baru memulai hidup baru, berkeluarga Oke, jadi mantap. nggak sempet Tapi itu lu skating. udah jadi customer ya, Tom? Lu udah jadi customer Udah, Metro? gue customer Oh. awal itu dari 2011. Oh, berarti dari awal banget dong. Awal juga nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Gue lagi main di GP di Taman Mini di skatepark terus Hah? Arif datang. Jadi dia bawa box dua gitu. Gue tanya, Arif ini pesanan orang enggak barang jualan gue? Pas gue lihat size gue kan. Terus warna abu-abu Cocok kan. nih, Gue ya. nggak bisa melihat barang warna abu-abu aja pokoknya. Oh gitu, oke. Sampai anak gue kasih nama Abu-abu. abu-abu grey ya. Serius lo? Oke. Unik nih, Iya, iya. dia ceritanya unik nih. Aneh juga ya. Nah, gara-gara itu gue langsung, wah, oke juga nih reviewnya nih. Lu jualan nih ya? Karena gue jualan nih, gue punya toko. Nah, sejak itu gue jadi beli dari dia mulu. Oke. Selalu beli dari dia mulu. Ada kali beli 30 Ya pasang. lebih lah. 30 Karena pasang, sebulan sekali dia bisa beli teman-teman. sekali Oke. sampai 2 kali. Dan kala itu dia sabar, orang paling sabar menangani keBM-an gue ya. Karena gue kalau udah BM itu bisa gue teror. Oke. Rif, gue pengen punya ini. Yang pertama, gimana caranya? Pokoknya gue harus punya duluan. Nah, dia ngulik tuh. Itu memang itu kayak apa ya? Kayak ciri khasnya si A-Troll ini. Service tuh nomor 1. Oke, jadi personalized service tuh ya. Benar. Iya, iya. Karena kita nggak cuma jual doang, tapi kita juga edukasi gitu. Oke. Ya, ada sharing knowledge lah ya di Ya dalamnya. pastinya. Karena gue nggak cuman kayak gue punya produk terus Beli gue putus deh lu jual orang. udah, biar lo beli nggak. Ya. Tapi gue lihat nih, misalnya ada orang gendut, terus ini sepatu karakternya buat orang kurus. Gue pasti akan mengingatkan berkali-kali walaupun dia maksa. Oke. Gue kan ingatkan, ini tuh nggak bisa. Oke. Ya lo kasih tahu nih sebaiknya Pasti. seperti ini, bukan Iya. hanya kayak oh yang penting ini kejual nih yang ini Iya, gitu. gue Iya, nggak oke, kayak gitu, oke. gue Oke, nggak mau oke. kayak gitu. Seru ya, ada sharing knowledge dan personalized service nih dari Dan ada on demand, mau Iya. apa aja bisa dipenuhi. Oke. Mau custom skate kayak apa aja. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya. Itu Oke, bisa oke. penuhi. Baru setelah dunia inline skate, pindahlah ke toko Pondok Indah. Tolong Pondok Indah. Itu tahun Nggak, berapa? di lubang apa di belakang Taman Mini dulu. Oke. Habis itu baru pindah ke Pondok Indah. Pondok Indah. Oke, berarti Pondok Indah itu tahun Tahun 2019. 2019. Berarti tahun Sebelum yang sini kita, dong. iya, jadi kita sempet off dulu 1 tahun 2018. Oke.
kita off, terus 2019 ketemu Thomas, Gue komporin main lagi nih hari ngobrol ini. lagi, ya udah buka lagi. Oh, jadi ada off sempat Ada ada jedanya. off tahun. Oh, oke Vakumnya oke oke. ternyata. Iya. 1 tahun kita off, akhirnya masuk ke 2019 buka lagi, tapi kita merintis dari bawah dulu sih sebenarnya. Iya. Kita lihat nih gimana nih, kita bisa nggak nih bikin ini olahraga, gimana caranya, kan sekarang digital udah bagus ya, nggak kayak zaman dulu. Semua fitur sekarang udah bisa. Dulu gua aksesnya cuma Facebook jualan. Udah gitu kayak sampah juga sih, ngetek-ngetekin orang Iya, gitu. yang supaya banyak kayak gitu kan, Iya. yang zaman dulu ya. Ya gue ngerasain masa Iya. itulah. Terus akhirnya gue coba deh sama bilang sama Thomas, nih fitur sekarang kayak bisa kita manfaatin ya. Ternyata kejadian. Terus kita create urban ini, kita create Urban tuh ini soalnya dulu. sekarang lagi tren nih, kita create three wheels gimana caranya biar jadi hype, big Oke. main, rutin ke Senayan, kita bikin video, kasih edukasi. Ya kita berasa sih kita kayak bisa dibilang mungkin salah satu yang membangkitkan Scene inline urban skate skating lagi ya. saat Oke, ini ya. iya. Sebelumnya ya biasa aja, nggak ada exposure sepatu roda tuh nggak ada gitu. Jujur gue juga, maksudnya kayak dulu waktu main kecil, terus habis itu lama kayak nggak pernah denger lagi nih, kayak orang rame main gitu. Ya sampai, kalau gue pribadi sampai ya 2 tahun belakangan ini berarti gitu. Dan komunitas pun mengakui memang kita yang bikin sekarang skena si sepatu roda lah ini naik lagi Oke, gitu. nice. Kayak gitu. Keren juga, ada kontribusi juga nih buat- Bener dong. Intinya berarti kayak gini dong, Eight-Roll Skate itu punya visi misi mensepatu rodakan masyarakat dan memasyarakatkan sepatu roda. Benar, kurang lebihnya Itu gitu. yang esensinya. Itu udah kayak dapat quotes nih gue banget. dengernya. Kayak Iya, iya. quotes, mantap banget. Nah, lu kan buka 2019 nih, terus masuk ke 2020 awal masih aman nih. Boom, corona datang. Wah, Gimana caranya lu kayak bisa bisa Iya. antisipasi dan kayak, men, corona nih, we have to survive. Gimana caranya lu? As a business, as a community business, juga mungkin community gitu. juga tuh pada saat itu. Kita juga sempat agak down ya kayaknya. Agak down kayaknya sih semua ada. juga pasti ngerasa kayak Iya, karena kan ngerasa. semua dampak kena ya. Ya. Kita pertama malah waktu itu Eight-Roll itu kan di perumahan. Itu agak lebih berat lagi. Oke. Udah perumahan itu kan pintunya semua ditutup, jadi semua orang nggak boleh masuk sembarangan dan harus ada PSBB. Kita berapa kali kena tegur dari lingkungan, padahal udah jaga jarak. Memang bulan pertama sebulan setengah tuh emang penjualan kita drop banget karena Tough kita banget sih kita nggak pasti. terima walk in, kita Iya. cuma terima Online. 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 Itu pun juga agak susah karena sepatu roda yang kita jual kan harganya sebenarnya lumayan. Kita kan dari 3 juta ke atas ya. Jadi kayak orang tuh pengen kayak gue pengen spend Experience ngobanya gue pengen gitu. spend segitu tuh gue harus cobain dulu dong gitu. Iya. Kan orang kan beli sepatu kan juga nyobain dulu kan. Sedangkan kita pas lagi awal pandemi itu agak susah. Oke. Kalau orang datang gitu. Jadi cepat agak turun cuman beruntung juga karena ada himbauan dari pemerintah saat itu. Salah satu cara untuk mencegah kenanya itu kan harus olahraga outdoor. Iya. Kayak lari, sepeda dan akhirnya sepatu roda menjadi salah satu pilihan di saat pandemi itu. Orang jadi kayak mulai nyari olahraga juga. Mungkin orang jadi juga hobi jenuh. juga, Iya, dan juga, mungkin orang iya. juga bosan. Orang yang tadi mungkin ada planning buat hiburan mungkin segala macem dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di rumah doang. Akhirnya kita malah jadi naik banget ya. betul. Akhirnya menginvestasikanlah ke hobi mungkin Iya. ya, Iya. orang-orang Jadi baru mulai di pun. awal corona tuh memang kita benar-benar drop, terus selang sebulan aja sih. Iya, Selang sebulan kan tuh kalau nggak salah puasa ya, Ya. Iya, betul. langsung Benar, naik benar. lagi. Iya, apalagi Langsung pas naik. naik lebaran tuh ya. Iya, naik terus karena orang kayak mungkin udah boring mau ngapain, akhirnya deh mereka skating dekat rumah Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya order. Terus kita juga nggak patah arah juga sih. Kita tetap bikin video di rumah, skating di rumah. Terus Sini dulu dia ada doang, apa? muter-muter. Ada bikin video apa dulu yang pas challenge itu? Ya, dulu sempat ada tren yang lagi yang kalau di Instagram ini kan Pass the Brush Challenge yang cewek-cewek yang make up. Oh, yang iya, make up, iya, make up, tahu. lempar Yang brush, lempar, lempar iya, brush benar, ya. benar. Terus akhirnya gue kepikiran bikin Pass the Skate Challenge kayak lucu nih. Jadi akhirnya gue itu karena di rumah semua supaya semua bisa beraktivitas. Pass the Jadi Skate orang-orang gue Challenge, suruh bikin oke. video singkat, terus gue edit, gue posting. Jadi Ah. jadi kita skating dari rumah aja gitu. Nah, Oh, iya. itu lumayan naik juga Lumayan tuh. hype juga. Jadi si sepatu roda itu kan kayak dilempar ya. Nah. Terus orang tuh Orang buat lain. Iya, iya, jadi Pass the Skate Challenge. biasanya mungkin apa pakai Brush buat Make up make brush up. kan, Ah, iya, iya. ini sepatu roda dilempar berat banget kan tuh. Iya. Kayak halo dilempar ke Halo, gue iya. gitu. Tapi itu juga menarik banget sih. Menarik. Ya. Karena ya surviving di era digital juga gitu. Lo bisa nge-reach
customer lo gitu, komunitas lo juga gitu. Tapi berarti waktu masa pandemi pun overcome itu gimana, kayak akhirnya komunitas bangkit lagi terus main lagi? Ya main lagi, jadi pelan-pelan sih akhirnya kita main lagi ke, dulu kan kita maksudnya di GBK kan. Oh di GBK ya? Dulu ada ya teman-teman namanya komunitas Turbo Rolling lah. Kita main lagi di situ, terus tapi kayak kucing-kucingan. Oke. Pas ditutup kita main depan FX ya. Depan FX ya. Depan Oh itu FX. kan pernah bilang di depan efek. Depan FX kalau terlalu ngumpul juga cuma samperin, kita bisa jaga jarak gitu ya. Dan kita sebelum pandemi sempat bikin sekali event Thursday Night Rolling ya. Iya. Jadi kita ngumpulin semua, Thursday Night Rolling. Iya. Jadi kita keliling dari depan FX, skating santai ke Duku Atas, balik lagi ke depan FX. Oh, oke, Itu siapa oke. aja boleh ikut tuh, banyak yang ikut ya. 40 orang lah ada yang Itu yang ikut lebih lah dari 40 orang. Iya, lebih ya. 40 orang. Lebih ya. Orang tuh udah banyak banget Wow, sih. iya Orang sih. Kayak skating. semut. Tapi itu gabungan kayak misalnya komunitas A-Troll sama siapa lagi Iya, sama gitu. teman-teman. Open ya. Open Ada gitu, oke. Jadi kita skate, cuma inline skate, kita juga nggak gimana ya, nggak Tertutup expect yang, juga yang datang bakal sebanyak itu. Jadi kita cuma iseng aja kayak bikin posternya juga bikin ngedit pakai aplikasi ala-ala aja, nggak niat pakai Photoshop gitu. Skating yuk gitu. Ntar malam di sini kita kumpul. Ramai yang datang. Ada yang bawa anaknya. 40 orang sih. 40 orang hebat sih, sih. gokil. Iya. Nah itu tadi di visi misi itu menginline skate masyarakat, memasyarakatkan inline skate. Iya. Nah dari Pondok Indah akhirnya ke A3000 nih. Iya. Ada story behind-nya nggak sebenarnya? Kalau kita mungkin kalau dari Kubari waktu itu sebenarnya kita memang pengen buka toko. Memang sebenarnya kan idealnya punya toko yang proper ya. Cuma saat kita mulai itu kan kita seperti Arif bilang, kita mulai dulu karena kan sempat off lama. Kita lagi yang baca scene ya, karena Satu Roda dari dulu itu hidup enggak mati enggak. Jadi kayak iya. growing, In nggak bisa between growing itu, banget, iya. cuman nggak pernah hilang, ada-ada aja gitu. Dan kita lagi baca sikonnya, ternyata setahun terakhir itu kok hype-nya lagi naik banget ya gitu. Oke. Dan sedangkan kita kayak perlu toko yang proper deh, karena juga di perumahan kan sebenarnya agak kurang layak. Kalau tahu rame juga ditegur bahan ditegur omongan lingkungan lah segala macam, dan akhirnya privasi juga keganggu gitu. Akhirnya kita nyari beberapa tempat spot emang yang paling serak, tiba-tiba kayak di sini kayak Love Riverside gitu ya nggak sih? Jadi kita ada Langsung dihubungin. ouch gitu. Kita dihubungin dari pihak A3000 ada tempat yang kosong. Terus gue telepon Thomas, gue bilang, "Tom, lu di mana?" "Gue di rumah." "Yaudah gue jemput lo ya." "Kemana nih?" "Kita mau ke Kemang. Ada mau lihat tempat nih. Oke. Kayaknya bagus deh buat toko kita gitu." Terus datang lihat, gue lihat, wah, gue jatuh cinta gitu. Udah, Iya. bayar besok. Yang happy bapaknya nih tapi nggak bisa langsung bayar sih. Ada Prosesnya dulu. prosesnya dulu cukup panjang. 1 bulan lah ya kalau Iya. nggak salah. Dan kita juga ngejar tanggal bagus. Jadi kita dari benar-benar dari ruangan kosong, bongkar pintu segala macam sampai jadi 4 hari doang ya. Less than 4 days, Iya. almost ya. 4 hari. Cuma 4 hari. Karena hari pertamanya mulainya udah siang tuh. Benar. Sebenarnya 3,5 hari untuk ngejar buka tuh. Ngebut tuh, begadang. Kayak bangun candi lah ibarat kata. Tapi kece sih toko Etro. Oh, candi. Keren banget sih menurut gue. Jadi buat teman-teman nih yang belum pernah datang ke A-Troll bisa datang langsung ke A3000. Lihat toko A-Troll, ya bisa dibilang nih toko inline skate paling keren lah se-Jakarta, bahkan se-Indonesia sih, yang paling proper juga. Gitu. Dan kalau nggak ke Kemang berarti lu nggak gaul. Nah, dan penting memang tuh. Penting juga dan memang dari gue pribadi gue mau mencatat sejarah pertama kalinya ada inline skate store berbentuk butik di tengah Jakarta Selatan di Kemang. Karena yang udah dari tahun 90-an itu cuma ada di Kemang skateboard doang. Ya. Ini pertama kalinya emang gue sengaja mencatat itu. Inline skate. Inline ya. skate pertama kali yang berbentuk Another butik. mission. Ah. Keren juga. Nice. Oke, kita beralih nih ke produk-produk. A-Troll itu sekarang punya berapa varian atau jenis kita bisa bilang inline skate dan quad skate. Nah, kalau dari inline skate-nya sendiri nih, lu ada berapa jenis inline skate sih yang lu jual modelnya? Jadi kalau sedikit singkat kisahnya Etro dulu lahirnya dari Agresif. So, aggressive skate. So, Dulu, yang mana iya. nih? Kalau Ini aggressive agresif. skate? Kayak gini ya. Oke, Ini agresif. teman-teman, jadi aggressive skate itu seperti ini. Bisa diberikan penjelasan nggak? Aggressive skate itu apa nih bedanya sama yang di sebelah sana misalkan gitu? Jadi kalau agresif itu sebenarnya perpaduan
awalnya itu seperti inline skate pada umumnya, Aha. kayak rekreasional lah. Oke, recreational Tapi skate ya. di tahun-tahun 93-94 tuh banyak banget orang-orang pengen di sepatu nih bisa dijadi buat alat extreme sport juga, bisa nge-grind, air trick. Akhirnya mereka banyak perubahan lah dari ke urban, akhirnya menjadi agresif seperti ini. Dulu sih soul plate tuh belum ada zaman dulu. Oke. So play. Ya kan Oke. dulu ini yang bisa jelasin mungkin untuk Bang Tom lah yang paling detail zaman dulu. tuh Rentang seperti hidupnya apa. ada di situ. Ketahuan umurnya. Karena di era itu gue masih rekreasional doang, belum sanggup Oke. beli yang agresif. Bang Tom untuk detailnya, untuk sejarah dulu awal adanya agresif. Oke, jadi agresif itu sebenarnya awal-awal itu orang pakai buat lompat-lompatan sama buat grind di tiang. Dulu sepatu rodanya kurang proper, makanya sering banget hancur, gampang patah, dan rata-rata one piece. Maksudnya one piece, itu dia dari atas sampai bawah nyambung semua, nggak bisa dibongkar-bongkar. Jadi sekali bagian oke. sininya cowok atau pecah, Ganti Berarti skate. harus lu mesti beli semuanya. Iya. Kalau misalnya boltnya hilang atau kafe patah, lu mesti beli semuanya. Oke. Gitu. Sedangkan kalau untuk recreational kan hampir nggak pernah rusak, hampir nggak pernah hancur gitu, karena dipakai cuma jalan-jalan doang. Nah akhirnya seri waktu mulai ada penemuan-penemuan, dan sebenarnya perbedaan yang paling basic kelihatan dari sepatu umum sama yang agresif, pertama frame-nya kalau agresif pasti ceper. Tuh ceper. Kenapa ceper? Karena dia perlu maximum stability supaya nggak gampang goyang nih. Jadi kalau jatuh kan dia lebih stabil ya. Oke. Dan dia pendek karena buat lo grind lock and everything itu lebih gampang. Sama bedanya di samping sini nih. Nah kalau yang urban tuh biasanya dia sampingnya bener-bener slim banget. Karena nggak ada gunanya, karena cuma buat cruising doang. Jangan kalau yang agresif, kenapa dia agak fat sama chunky gitu? Dia orang banyak yang nanya, kok agresif kok gendut-gendut ya sepatunya? Karena bagian ini nih sangat-sangat penting banget nih. Kalau buat grind tuh lo bisa nempel di tiang atau di ledge atau di trotoar. Nah, makanya dia lebar. Kalau yang slim itu kan nggak mungkin bisa ngelok. Ya. Gitu. Sama kayak groove di tangan ini, kenapa ada lengkungannya? Karena ini buat ngelok. Kita kedatangan fotografer handal, terima kasih Mbak. Ya. Oke. Jadi kemarin ada postingan Asol yang fotonya keren banget. Nih fotografernya di sini. Yang tadi ternyata. Iya, iya, fotografernya. Sebenarnya ada di sini nih. Oke. Nah, jadi kalau lebih agresif kayak gitu. Oke. Oke. Nah, kalau untuk urban sendiri, urban itu sebenarnya sama nggak sih sama recreational skate? Sebenarnya basicnya sama, cuman kayak lebih spesifik lagi ya. Kalau recreational tuh lebih yang umum, yang Jalan-jalan, iya lebih simpel-simpel aja, lebih yang Simpel-simpel. jalan doang. Kalau urban itu perpaduan antara iya, speed mau sama ke ekstrim, cuman nggak ekstrim nanggung banget. juga, Iya, iya. nanggung. Oke. Makanya dia big wheels dan bahannya juga lebih bagus, lebih solid. Jadi buat lompat-lompatan masih bisa, buat kebut masih bisa. Ya meskipun nggak ekstrim banget. Grind pun sebenarnya masih bisa, tapi terbatas. Dan itu mesti yang orang jago banget lah. Bisa grind pakai skate urban. Oke. Makanya kenapa mereka keluar three wheels dan jadi hits banget, karena kalau sepatu buat speed itu kan biasanya dulu bannya 5 awal. Iya. 5 itu gede-gede dan panjang, itu agak susah. Jadi lu perlu punya skill lebih untuk bisa main speed karena Yes. panjang diameternya dan dia pendek. Jadi dia kakinya susah. Makanya seiring waktu mungkin orang nemuin kayak gimana caranya lu bisa jalan kenceng cuma nyaman dan nyaman dipakai. Makanya dia keluar yang tetap high cuff, kafe tinggi, bannya 3, nggak perlu 5 karena kalau 5 itu terlalu panjang, terlalu berat. Makanya dia dibikin 3 cuma diameter lebih gede. Jadi dia kayak mengurangi length, cuman lu dapet cepetnya gitu. Ya, speed sama jarak Iya, jelajahnya. makanya dia bikin three wheels gitu. Itu kayaknya dia lumayan lama sih, kayak 10 tahun ada kali mereka invent itu, bikin gagal berapa kali. Pokoknya baru nongol-nongol tuh mencuat lah three wheels tuh di 2015 lah. Oke. Udah mulai lama. Dulu sih rata-rata four wheel semua, three wheels itu paling cuma ada di speed aja. Sama off-road ya? Iya, mau off-road. Oke, satu lagi nih, buat yang kayaknya lagi musim banget dan kayaknya malam-malam nih bakal banyak orang-orang pada roller skating nih. Kalau untuk quad skate sendiri, jenisnya ada berapa sih? Apakah hanya ini saja atau sebenarnya ada beberapa jenis sama seperti inline skate? Ada Yang paling banyak simpel ada yang heels sama ada yang flat. ada yang flat. Oke, bedanya? Kalau yang heels, ya jelas dia ada heelsnya nih kayak gini ya. Oh, oke. Dan kalau untuk beginner sih biasanya lebih gampang heels, karena quad skate itu lebih cenderung orang Mau jatuh ke belakang. belakang, karena dia ini pendek wheelbase ini. Sedangkan kalau misalnya
inline skate kan dia panjang. Jadi ini orang tuh lebih riskan jatuh ke belakang, makanya dibikin heels. Jadi orang lebih balance ke depan. Ya, ya. Oke. Supaya forward balance-nya lebih ini. Kalau yang quad skate ini bisa nggak sih dipakai trik-trikan kayak agresif? Sekarang bisa. Kita kayaknya baru mulai Sebenarnya udah lama sih. penemuannya kayaknya mulai 2000. lagi naik ya. Sebenarnya yang main agresif kuat tuh di 2010 sih gue lihat udah ada ya. Cuman Belum proper ya? Belum proper. Mereka kayak modifikasi sendiri gitu. Pakai bootsnya pakai agresif, plate-nya pakai quad skate. Nah, kalau sekarang udah banyak company yang udah bisa bikin sendiri. Contohnya kayak produk-produk dari Jerman, dari Amerika udah ada sekarang. Cuman yang paling proper saat ini yang produk dari Jerman yang udah ready to use untuk agresif quad skate. Ada lagi agresif quad, guys. Jadi kalau suka yang lebih tidak biasa bentuknya, mungkin kalau agresif inline skate sudah biasa, mungkin mau coba quad agresif, oh bisa juga ada di itu. Buat grade ini Iya kan? singkat Quad loh. agresif, Ya. langsung disingkat. Cira tuh kan kemarin mainnya Nah. kuat kan? Quad Iya, agresif. Quad ya? betul. Dia bisa dibilang salah satu yang terbaiknya main quad terbaiknya main quad lah, agresif di cewek. Indonesia Karena kali gue ya. liatnya main kayak Iya. Saya bisa kepelanting Terus tuh kayaknya. belajar. Nah, di Eight-Roll nih, kalian carry berapa brand nih di toko? Ada Kalau- berapa brand inline skate Wah, atau berapa quad skate? Brand inline skate yang saat ini ada di toko itu kita yang pertama itu Powerslide. Oke. Power slide. Ada USD, Yes. ada Kaya Skates, terus ada Kaiser, ada Undercover. Banyak ya, ada 50-50. brand dari Italia ada ini, Roses. ada Roses. Terus ada brand dari US, ada Razors, ada Dem Skates, ada Moxie. Oke. Terus ada apa lagi? Perintilan kecil-kecil solar. Banyak lah, ada Iya. solar equipment, banyak banget. 50-50. Proyektor juga Dari banyak. Prancis juga ada, kayak sekarang ada FR, ada FR, terus banyak ya, banyak. Jadi Eight-Roll ini nggak hanya jual skate, berarti jual skate, parts, dan protective gear. Iya, Yes. dan clothingan juga. Oh, dan ada apparel juga. Apparel Wah, juga. lengkap banget, men. Iya. Gila. Kan tadi baru dibilang, keren juga nih baju-bajunya nih. Iya. Mungkin nanti abis ini kita main ke sana. Kita lihat tokonya nih. Kita ngikut. Jadi itu kita jadi itu kita kepengennya kayak one apa skatetainment shop gitu kali. Iya. Jadi lu Oh, oke. datang gitu ya lu bisa dapat semua. Iya. Jadi nggak orang beli skate di sini, nanti orang beli lagi beli tempat produk di lain. tempat lain ribet. Jadi datang ya udah lu tinggal pilih apa yang mau. Kita ada semua. Lu mau custom bearing kita ada, Benar. bearing kita ban ada, tali ada, tas ada. Jadi udah lu langsung dari kepala sampai kaki tuh tinggal Ada. Berarti Tinggal bisa ready to gue wear. bilang nih, Eight-Roll itu roller sport solution. Oke. Sebenarnya Kayak gini, dibikin quotes terus dari sebenarnya tadi gini ya. sebenarnya ya solution sama fashion juga. Ah. Di fashion juga. Solution and fashion. Karena di inline di Eight-Roll ini memang gua dari awal main itu main ini karena melihat fashionnya gitu. Nah, tuh Jadi yang pengen tanya, berarti lu dari awalnya banget sebelum toko main tuh udah dari kecil atau gimana? ya dari kecil, gua main dari tahun 96. Oke. Tapi main agresifnya tahun 2010. Ya. Jadi fashionnya tuh harus tetap dapat. Orang main sepatu roda tuh nggak yang kayak lu lihat di mungkin lu lihat video klip zaman dulu yang culun gitu. Nah. Gua nggak kayak gitu, tapi gua bikin nge-create tuh gimana caranya. Oh, yang trennya sekarang nih lo harus tetap keren ya. Kalau Tetap lo kece ya. misalkan lo anak-anak punk, ya style lo punk, ya lo ada sepatunya yang kira-kira Menyesuaikan. menyesuaikan. Nah, Karena ya, ya. skate ini agresif ini banyak banget bisa nyesuaiin. Oke. Lo ada yang kayak dulu misalkan trennya lagi V-neck nih, cocok maskulin, ada sepatunya Oh, yang cocok, menarik ya. Iya. yang badan-badan keker gitu pakai V-neck ada. Bisa menyesuaikan personality lo juga Bener. gitu loh. Jadi kayak berarti ya. Ada yang hip hop sepatunya, ada kayak brand Rams gitu, Yeah, mungkin gemuk-gemuk. Andi tahu, Oh, oke. gemuk-gemuk apa dia kebuk ya dulunya, Yeah. kebuk. gembuk gitu. Ada juga gitu. Dan gue pengen di Eight-Roll ini orang jadi mau main sepatu roda itu tetap wah gue main tetap keren, fashionnya Ya. tetap dapat gitu. Nggak cuma sekedar kadang-kadang kalau di kepala orang itu orang main sepatu roda pasti mikirnya kayak atlet speed nasional yang oke. pakai baju ketat-ketat gitu. Kadang-kadang ada orang mindsetnya ke situ, sebenarnya enggak gitu. Mereka bisa menyesuaikan sama personality Bener. teman-teman juga nih di sini gitu. Gila, keren banget ya. Nih, Ser.
yang pasti teman-teman bakal tanyain banyak nih. Price range-nya berapa sih untuk aggressive Bener tuh. skate starting from untuk quad skate sampai buat urban skate nih. Iya. Ada rekomendasi juga misalkan. Harga sebenarnya sih beragam ya. Beragam. Dari yang di bawah 1 juta juga ada. Cuman kita mainnya di range-nya kita Di- kelas ke atas, iya, karena mid-class kita ke ngambil atas. produknya produk benar-benar yang udah terpercaya, yang udah puluhan Premium. tahun, yang premium brand, Premium brand. sesuai dengan areal kita di sini kan, gitu kan. Kita range-nya mulai kalau inline skate mulai dari 3,5 ya, Iya, 3,5 3,5 ke atas. sampai di 35. 35 juta. 35 juta. Kayak gimana Tom 35 juta? Ada. Ada di toko? Ada di toko. Nanti kita Ada di intip toko. habis ini ya, Nanti kita teman-teman. intip. Tenang. Kita ajak itu skate, inline skate harganya 35 juta. Kalau yang quad skate dari Dari 3 juta ya? 2,5 juta sampai di harga 7 juta lah ada. Itu kalau kuat ya. Quad skate. Oke. Nih yang lagi digandrungin banget nih sama Dede gemes. Dede gemes. Iya sih. Kemarin teman-teman gue juga kesini cewek-cewek kayak ngeliatnya pasti yang kuat sih. Iya. Dan biasanya beli itu harus matching. Gue pakai quad ini, gue pakai protektornya warna apa ya, helmnya apa ya, bajunya gimana ya. Kan balik lagi fashion tadi. Dipikirkan tuh fashionnya. Makanya kita menyediakan. Oke. Misalkan protektornya gua harus warna apa ya, pelangi kah, atau mau hitam aja, semua ada. Bisa lu pengen gotik, Jadi BM gue. lu pengen gotik nih, quad skate, tapi gotik gitu. Ada sepatunya kita kayak apa, kayak cahaya dance gitu, dia modelannya ya hitam black, full black, lo protektornya bisa pakai black semua, baju lu black semua bisa. Oke. Dan malah gue pernah dengar juga ada satu komunitas, cuman gue nggak tahu komunitas apa. Jadi dia kalau main itu grup-grupnya itu ada dress code-nya. Misalnya dia hari ini mau main di skatepark ini, protektornya pakai gearnya yang hitam semua ya. Nanti kalau main hari apa pakai yang pink. Jadi per orang itu bisa punya berapa warna protektor karena disesuai dengan kostum. Seru juga Bener tuh tuh ya, ya. ada tema-temanya gitu. Iya. Bisa jadi fashion culture juga ya ternyata ya. Mantap. Dan udah sih menurut gue juga. Iya sih. Apalagi tahun ini ya. Jangan lupa nanti malam juga. Jelasin dong gimana Rif. Nanti malam, Nanti nah, malam tuh 3000, ada apa sih nanti malam. di 3000 tuh yang saya aja udah nunggu-nunggu banget gitu. Jadi malam ini kita ada acara roller disco. Roller disco itu kan sebenarnya udah hits banget dari zaman dulu ya, dari 80-an. Jadi pakai sepatu roda, bisa quad skate ataupun inline skate. Muter-muter sambil disco-disco kecil-kecilan lah ya. Ya. Nah, kita ngadain di sini hari ini dan besok ada 2 tema ya. Ya. Yang hari ini temanya lebih tribute to Daft Punk. Ya, Daft Punk. Jadi lagunya mungkin lebih lagu kekinian. Mulainya jam 6 sore ya. Jam 6 sore itu mulai. Sore nanti ruangan ini akan jadi redup-redup gimana gitu kan. Disco Ya, gitu. disco. Besok temanya lebih ke classic disco kayaknya, Ya. lebih back ke the days lagi. Sama besok dari jam 6 juga ya. Zaman-zaman kamu mungkin ya. Jam Thomas. Zaman saya masih SMP kayaknya. Tua dong gue berarti ya. Iya. Jadi ada 2 hari, Jumat sama Sabtu. Hari ini kita bareng sama our friends juga, creators di A3000, Leprana, Baby to Daft Punk. Besok kita juga ada guest DJ di sini, lebih ke 80s, 90s gitu ya Nah, besok. iya. Dan jangan lupa kita punya best costume juga, kompetisi. Dan ada hadiahnya juga. Dapat voucher ya. Dapat voucher senilai 1 juta rupiah. Gue udah bener-bener kayak presenter tuh barusan. Seru banget. Tapi emang ada hadiahnya teman-teman. Jadi udah seru-seruan di sini. Terus kita kayak main, terus sambil disco-disco tapi dapat prize-nya juga. Nah, kalau misalnya yang hari ini nggak kebagian tiket karena udah kepenuhan masih ada besok. Masih ada besok di hari Sabtu, Ya, aman. startnya juga sama di jam 6 sore. Bisa beli tiketnya online di DM kita di 3000 Atau bisa langsung walk in ya. ataupun bisa langsung walk in. Walk in. Jadi jangan repot, datang aja dulu. Oke. Kayaknya saatnya kita ngintip toko kali ya. Iya bener banget. Boleh, Kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. boleh. Oke, lanjut ke toko ya. Oke.